Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Wa qala alladina ayat 118. Wa qala alladina la ya'lamuna, dan berkatalah orang-orang yang tidak berpengetahuan, dan telah berkata orang-orang yang tidak berpengetahuan, laula yukallimunallah, mengapa tidak berkata kepada kami sapa Allah, laula yukallimuna, kenapa tidak berkata kepada kami secara langsung ya, sapa Allah Gusti Allah, au ta'tina, atau mendatangkan kepada kami, opo ayatun ayat, atau datang kepada kami opo ayatun mukjizat. Kadzalika, begitulah, qala alladziina min qablihim, telah berkata orang-orang sebelum mereka pula, misla qaulihim, seperti perkataan mereka ini. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka serupa. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun, qad bayyannal ayati, sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat liqaumin yuqinun, kepada bangsa yang meyakininya. Kemarin kita sudah mendiskusikan badi'us samawati wal ard. Allah Maha menciptakan sesuatu yang tidak ada contohnya, yang belum pernah ada itu Allah ciptakan. Nah, titik tekannya kemarin itu bahwa Imam Ibnu Katsir menarik ayat ini pada definisi bid'ah. Karena memang kata-kata bid'ah ini dalam pengertian yang orang biasa definisikan, kita tidak menemukan di dalam Al-Quran. Yang ada adalah iftiro. Iftiro itu membuat kedustaan terhadap Allah. Waman adlamu mimman iftara 'alallahi kadiba. Tidak ada yang lebih jahat dari orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Allah. Itu berserakan ayatnya, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi adalah sebuah kejahatan kalau orang membuat kebohongan gitu loh. Malah yang dikecam itu kebohongannya. Orang mengatakan sesuatu yang Allah tidak pernah menurunkannya, tidak pernah berfirman. Kayak sudah berulang-ulang saya sampaikan, umpamanya orang bercerita tentang Dajjal. Dajjal itu ada, padahal Allah tidak pernah berfirman. Itu kan membuat sesuatu kebohongan terhadap Allah, seolah-olah Allah memang berkata demikian gitu loh. Banyak sekali kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh manusia ketika berbicara agama. Kan sahibus syariah itu siapa? Allah. Yang punya agama ini siapa? Allah. Berarti seluruh struktur agama itu semuanya Allah yang ciptakan, Allah yang firmankan. Jadi agama itu ya harus berdasarkan dari firman Allah. Karena agama milik Allah. Bahkan Rasul pun bukan pemilik agama. Rasul itu hanya menyampaikan. Nah, yang keliru adalah ketika orang-orang itu melawan semesta, melawan naluri manusia. Naluri manusia itu kan senang dengan hal baru, menciptakan hal baru yang lebih efisien, yang lebih bermanfaat,
yang lebih mudah. Itu naluri manusia ya. Dulu martabak mungkin sering gosong karena pakainya langsung kompor. Seiring perkembangan manusia, wah ini kurang efisien. Lebih enak ternyata pakai gas dan loyangnya dikasih tebal supaya lebih stabil kan gitu. Dulu orang jalan kaki. Sini umpamanya dari Jawa, dari Bandung ke Tasikmalaya jalan kaki perlu menempuh 3 hari. Manusia punya kreativitas, menciptakan hal-hal baru, diciptakanlah mobil. Akhirnya tadinya 3 hari menjadi 2 jam. Dulu manusia itu tidak bisa merencanakan kelahiran anak. Angger kumpul karo bojone dadi anak, kumpul bojone dadi anak. Setahun siji. Manusia berkreativitas. Ketemu akhirnya sistem KB. Itu bagian dari peradaban manusia yang akan selalu mencari sesuatu yang lebih mudah, lebih efisien, lebih bermanfaat. Paham ya? Itu karakter naluri manusia. Tidak bisa dicegah. Wah tidak bisa itu. Bid'ah namanya. Gak bisa. Diguyu. Dulu orang pakai wesel. Kalau saya mondok dulu itu kan dikirim wesel lewat pos. Nunggunya berapa? 4 hari. Sekarang apa? Lewat ATM. Bahkan ATM sudah dianggap kuno. Lewat Dana. Lewat HP coba. Selalu akan begitu. Manusia akan menemukan hal-hal baru. Begitu pula, itu namanya kreativitas ya. Begitu pula dalam beragama. Ini hati-hati, agak fokus. Yang tidak boleh kan berbohong atas nama Allah. Menciptakan sesuatu yang Allah tidak pernah firmankan. Ya kan? Itu kebohongan. Mana contohnya? Kreativitas dalam beragama juga tidak bisa ditahan. Umpamanya begini. Dulu perintahnya kan fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah menjadi dzikir. Perintahnya ada. Wadkurullaha dzikron kasiro. Berarti kan dzikir itu sesuatu perintah yang umum. Masing-masing orang bisa berzikir la ilaha illallah. Atau subhanallah. Tapi kemudian manusia berpikir, wah nek dewe kan malah cok ngantuk. Mungkin nek banyak orang kita kumpulkan, itu kayaknya lebih enak. Akhirnya dibikinlah dzikir berjamaah. Paham maksud saya ya? Kita tidak merubah la ilaha illallahnya, tapi teknis dzikirnya, kemudian kita kumpul ke wong akeh berzikir. Nah, itu jelas kalau nyari di coretan-coretan orang Arab tidak nemu, Pak. Tapi apakah ada larangan? Kan bahasanya gitu. Apakah ada larangan dzikir berjamaah? Tidak ada yang melarang. Ya kan? Hukumnya kemarin kan apa? Kalau tidak ada yang larangan itu menjadi larangan kalau memang ada larangannya. Yang tidak boleh itu berbohong, membuat kedustaan atas nama Allah. Tapi kreativitas yang kita nilai itu lebih bermanfaat, lebih memudahkan. Bagaimana itu disebut dilarang? Contoh, habis sholat, orang-orang membiasakan berzikir bareng-bareng kan? Nyari di hadis yang nggak nemu. Tapi orang akan berpikir, oh, masa wis sholat langsung bali wae, padahal kan santai. Pengen di masjid, lah nek nang masjid lapo sih? Nek ora zikir, lapo nek nang masjid ora zikir coba. Akhirnya orang-orang berinisiatif, oh, setelah sholat ora popo, maca di zikir. Apalagi kalau ada dalam Al-Qur'an. Lah kok nyebut zikir berjamaah itu bid'ah? Ya kan? Apalagi berdoa bersama.
Rasul kalau teks hadis kita nggak nemu. Tapi larangannya ada nggak orang berdoa berjamaah? Tidak semua hal yang mungkin dilakukan Nabi itu tercatat dalam manuskrip hadis. Contohnya apa? Nabi mengajar baca tulis apa ada di dalam hadis? Berpuluh ayat ya. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Nabi, pekerjaan Nabi itu pertama membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkikum mendoakan umatnya. Wa yuallimukumul kitab mengajarkan baca tulis. Gak mungkin sekarang Nabi dua arti yang sama. Membacakan ayat Allah, kemudian mengajarkan ayat Allah lagi. Paham ya? Seluruh Nabi mesti yu'allimunal kitab. Nabi itu seorang guru. Maka di Al-Quran ketahuan Nabi itu adalah sosok guru yang mengajarkan membaca dan menulis. Kok bisa malah Nabi difitnah? Ora iso maca, ora iso nulis, buta huruf. Itulah kebohongan. Nah, paham ya? Itulah kebohongan. Lawang Nabi pertama, wahyu pertama aja Iqra, bacalah. Tahsilul hasil kalau Allah menyuruh sesuatu yang Allah tahu dia tidak bisa. Aneh betul. Kayak kita lah punya anak. Coba moco. Anaknya kon moco karena yakin anaknya wis sekolah, wis iso moco. Logikanya masuk betul. Sekarang bayangkan Nabi Iqra suruh baca, kemudian Nabi tidak bisa membaca. Lah ngopo kok kon moco? Ya kan? Nabi itu cucunya Abdul Muthalib, cicitnya Hashim, cicitnya Abdi Manaf. Orang-orang ningrat Arab, bangsawan Arab penjaga Ka'bah. Kok menghina teman? Tidak bisa baca tulis. Gimana? Kan aneh. Bukan anak sembarangan. Nabi Muhammad itu keturunan dari orang-orang yang jalurnya tidak terputus sampai ke Ibrahim. Bukan orang bain-bain. Mulanya saya curiga penulis hadisnya itu yang sebenarnya secara politik harus diwaspadai. Bagaimana mungkin Allah memerintahkan Iqra tanpa Nabi Muhammad bisa membaca? Mulane kreativitas dalam keberagamaan maksudnya, kreativitas dalam keberagamaan itu tidak masalah. Selama tidak berdusta atas nama Allah. Ada orang meninggal, kita kumpul rame-rame berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum berdoa. Terus salahnya di mana? Wong itu bebas saja. Allah kan tidak begini. Zikirnya itu hanya pagi dan sore. Ya kan? Hanya waktu-waktu tertentu kan tidak. Yang diwaktukan hanya sholat. Artinya kalau di semua ayat itu kita akan menemukan pagi, siang, sore, malam, kapanpun. Tidak ada batasan. Dalam waktu bagaimanapun, dalam waktu apapun, tasbih itu boleh dilaksanakan. Boleh sendiri-sendiri, boleh berjamaah karena tidak ada larangannya. Paham gak? Nah, ini review masalah bid'ah. Masalah kemarin takutnya kurang masuk. Jadi yang tidak boleh itu berdusta, membuat kebohongan atas nama Allah. Membuat kebohongan atas nama Rasul.
Banyak sekali. Di depan kita akan perjelas lagi. Itu bid'ah kemarin ya. Jadi dalam keberagamaan, kreativitas itu boleh. Ini analisa saya ya. Karena tidak ada yang melarangnya. Selama tidak berbohong atas nama Allah. Umpamanya gini, kan ada perintahnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada nabi. Berdasar itu kita harus banyak bersolawat. Kan boleh bersolawat. Kemudian datang generasi selanjutnya, lah nek dewe kan malah olah seru. Ya wis solawatan aja kumpul. Dikumpulkanlah jemaah untuk bersama-sama baca solawat. Dilarang betul? Betul dilarang. Gitu loh. Manusia itu akan selalu mencari begitu, sama saja. Mencari sesuatu yang lebih mudah, yang lebih efisien, kan gitu. Lebih bermanfaat. Kayak gini. Kita ini kan sudah jarang berkumpul-kumpul dengar ceramah. Ya kan? Apalagi yang membahas sejarah Nabi. Kemudian orang berinisiatif, wah, kipiye nek acarane ngrungokno ceramah Maulid Nabi kita adakan pada saat tanggal kelahiran Nabi. Itu kan dari otak kreativitas. Ya kan? Ada ide dari kreativitas peradaban manusia. Oh ya sudah. Oh, sekalian memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Wong anak kita lahir ada ulang tahunnya kok. Nabi Muhammad lahirnya tidak diperingati. Hal-hal kayak gitu kan itu kreativitas dalam keberagamaan yang tidak dilarang. Nah, orang berkumpul akhirnya memperingati Maulid Nabi, diceritakanlah sejarah Nabi, dibacalah sholawat Nabi. Itu kreativitas dalam keberagamaan yang tidak dilarang. Yang dilarang itu berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Nabi. Menyebut Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis, itu loh berbohong atas nama Nabi. Paham ya bid'ah ya? Itu bid'ah. Jadi terbalik sebenarnya. Terbalik. Apalagi kalau bid'ah kok malah ke properti, itu malah nggak masuk akal lagi. Nanti lama-lama Nabi Muhammad itu pakai jubah, nggak pakai sarung mamanya. Pakai sarung bid'ah, wis piye tah? Iya kan? Jadi dalam hal peradaban manusia itu akan mencari hal-hal baru, sama dalam cara keberagamaan ya, bukan agamanya. Cara keberagamaannya orang mencari yang lebih mudah, lebih efisien, lebih bermanfaat. Orang Arab mungkin kaget ngelihat di Indonesia itu ada jamaah zikir dulu, almarhum Arifin Ilham ya. Bikin, itu kan zikir berjamaah satu masjid. Wah, itu nggak ada di hadis Nabi, nggak ada contohnya dari Nabi. Alah, yoangan cara berpikirnya begitu. Ya kan? Nah, metodologinya itu harus dirubah. Yo kayak sholat tarawih. Nabi mencontohkan kan hanya 3 hari. Setelah itu Nabi nggak ke masjid lagi karena takut diwajibkan. Tapi kemudian kita melaksanakan kan tidak 3 hari, full 30 hari. Apa itu tunjuk salah? Oh, kamu tidak mencontoh Nabi loh. Nek mencontoh Nabi 3 hari toh ya wis toh. Jadi ada teori yang keliru dari beberapa orang-orang zaman dulu yang telah salah dalam mengartikan kata-kata bid'ah. Jadi yang tidak boleh ada adalah yang tidak boleh itu berbohong atas nama Allah. Membuat hal-hal baru berupa kedustaan terhadap Allah. Itu kayak gini kedustaan itu. Nabi Muhammad kan orang beriman. Tapi ibunya, ayahnya, ya kan? Ya belum beriman.
Kan orang-orang kadang karena tidak menemukan teks hadisnya Nabi Muhammad menghidupkan lagi ayahnya diislamkan, ya akhirnya ya terpaksa ke atasnya itu yo musyrik semua, tidak beriman. Berarti orang-orang terhormat dari keturunan Ibrahim, mulai dari Hashim, Manaf, Kusoy, Kilab. Padahal Allah menerangkan mereka bagian dari sobiin, orang-orang baik pada zamannya yang mendapatkan tradisi keagamaan tapi telah terputus kenabian. Abdul Muthalib, ibunya Nabi, mereka orang-orang sobiin yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita dulu telah menerangkan sobiin ya. Jadi malah yang digegerkan itu di diskusinya itu. Tega sekali mereka. Tega sekali menuduh leluhur-leluhur Nabi itu orang-orang tidak beriman. Padahal Allah sudah menyaring bahwa orang-orang yang mengalami terputus kenabian itu masuk dalam kelompok sobiin. Nah, sekarang waqalal ladina la ya'lamun, dan orang-orang berkatalah orang-orang tidak berpengetahuan. Jadi ada orang-orang yang tidak berpengetahuan itu ada. Orang-orang bodoh itu ada. Mereka berkata, kenapa Allah tidak berkata kepada kami? Ini laula itu isim syartiyah sebenarnya, ini adat syartiyah tapi sering diartikan kenapa, seperti istifham ya. Padahal istifham itu ada a, ada hal, ada aina, ada mata, itu kan istifham semua. Nah, laula ini tidak masuk. Ya Ustaz Sofyan ya. Laula ini tidak masuk dalam huruf istifham, isim istifham tidak. Tapi ulama-ulama sering mengartikan seperti bertanya. Maka ada istilah dari ahli bahasa itu, ini istifham majazi. Istifham majazi itu tidak sebenarnya istifham majazi. Kenapa disebut majazi? Karena mereka sebenarnya tidak sedang bertanya. Ini hanya untuk menjebak Nabi. Sama seperti dulu, lan nu'mina laka hatta narallaha jahroh. Kami tidak akan beriman sampai kemudian kami bisa melihat Tuhan kan, bisa melihat Allah. Itu kan bukan permintaan. Itu hanya untuk menjebak Nabi. Kenapa mereka disebut orang bodoh? Nah, sebelum masuk ke ayat ini. Allah itu berfirman. Tapi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita berkata kan ada suara. Saya ceramahkan karena ada suara kan, kedengaran. Allah itu bukan makhluk, Allah itu kholik. Yang jangan bayangkan Tuhan itu datanya seperti manusia. Orang bodoh, hanya orang bodoh yang mengimajinasikan Tuhan itu kayak makhluk. Kan kelihatan bodohnya kan? Kenapa tidak Allah berbicara kepada kami saja langsung? Paham ya? Kan Allah itu berfirman, dia tidak pakai bahasa, tidak pakai suara. Makanya hanya Nabi yang bisa mendengarkan firman Allah langsung, karena memang sudah dipersiapkan. Saya sudah terangkan kalau tidak salah ini, bahwa Nabi memang orang-orang spesial yang sudah dipersiapkan untuk bisa memahami firman Allah. Yang dipuji oleh Allah, disebut oleh Allah bisa menerima secara langsung firman Allah, Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman langsung. Hanya Nabi. Itu pun lewat wahyu. Ya kan? Jadi Nabi bisa langsung memahami apa yang difirmankan oleh Allah karena memang sudah dipersiapkan. Dulu sudah lewat ya, itu kayaknya di YouTube bisa dibuka ya. Nah, maka kalau orang bodoh kan mengimajinasikannya dianggap Tuhan itu sama dengan kita, dengan manusia, dengan ciptaannya. Kenapa tidak Allah bicara langsung saja?
Nah, padahal ya bukan tidak bisa, perangkat kamu tidak siap. Perangkat kamu tidak siap. Karena kita diciptakan ini dibatasi bahwa kamu sebagai manusia. Gitu loh. Jadi maka disebutkan waqalal ladina la ya'lamun. Berkatalah orang-orang yang tidak berilmu, tidak berpengetahuan. Kenapa? Ini banyak ini di surat apa itu ya? Depan itu surat Al-Isra kah? Kan ini kenapa disebut istifham majazi? Karena memang sebenarnya mereka tidak sedang bertanya. Mereka hanya mempermainkan atau menjebak Nabi seakan-akan mereka itu orang yang sebenarnya pengen beriman. Tapi coba Tuhan kamu bisa nggak ngomong langsung? Di surat Al-Isra itu sampai disebutkan Muhammad, kami akan beriman kalau kamu bisa membuat mata air. Jadi mata air yang bermancar di sini. Atau kamu memiliki bangunan yang terbuat dari emas. Macam-macam, permintaannya macam-macam. Karena mereka orang bodoh. Orang kafir itu orang bodoh. Nah, di sini kenapa tidak Allah yang berkata kepada kami atau kenapa tidak datang kepada kami mukjizat? Pengennya mukjizat. Padahal walaupun mukjizat itu didatangkan kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adabal alim. Walaupun didatangkan mukjizat, mereka tidak akan mau beriman. Karena mereka sudah dipastikan kekafirannya. Itu lebih seram lagi Allah kalau sudah bahasa gitu kan. Jadi orang-orang yang telah dipastikan kekafirannya tidak akan beriman walaupun didatangkan mukjizat. Sampai mereka melihat azab. Di akhirat nanti melihat azab lah baru. Masya Allah. Mohon maaf ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Kami tidak akan melakukan hal-hal yang dulu lagi. Iya, mesti pengen dikembalikan. Jadi mereka sadar, mereka mau beriman kalau sudah melihat siksa di depan mata. Ya, jadi kan ketahuan orang tidak berpengetahuannya karena sangat berbeda antara zat Allah sama makhluknya. Jangankan beginilah, pokoknya gini. Ada Pak RT yang mau ngasih bantuan ke kita. Di Marikubu dikasih bantuan dari wali kota. Terus ada orang ngomong ke RT-nya yang bagi uang itu. Wah, saya tidak percaya ini dari wali kota. Mesti ini kamu saja ada maunya nih ngasih uang. Saya maunya wali kota datang ke sini kasih uang ke saya. Bayangkan, kira-kira wong kuwi bodoh apa ora gitu loh. Saya maunya wali kota yang datang ke sini yang kasih uang. Kalau dari kamu saya nggak mau. Jangan-jangan jumlahnya lebih dari ini. Umpamanya. Kira-kira dikampleng orang karo RT ini. Jangan jauh-jauh ke Gusti Allah. Itu orang bodoh biasanya yang begitu kan. Orang bodoh. Nah, jadi orang-orang bodoh zaman dulu itu berkata seperti itu. Hanya untuk menjebak Nabi Muhammad. Kadzalika ini yang poinnya juga kadzalika qalal ladina min qablihim misla qaulihim. Begitu pula orang-orang sebelum mereka mengatakan hal yang sama. Misla qaulihim tasyabahat qulubuhum. Orang-orang yang dulu juga mengatakan seperti mereka, seperti yang sekarang katakan. Jadi perkataan ini bukan perkataan baru. Jadi kalau ada zaman sekarang orang-orang yang meragukan agama, meragukan Islam, kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang seakan-akan logik, seakan-akan masuk akal. Yo kan ada orang sekarang ngomong umpamanya gini.
Sebenarnya pengertian Ibrahim dibakar itu bukan dibakar. Itu dibakar hatinya. Ini kan kayak bener. Wah, terus diceritakan. Sama seperti kita, kalau kita mau jadi orang baik, bakarlah hawa nafsu kita. Itulah Ibrahim dibakar. Bukan dibakar fisiknya. Lah kalau cara menafsirkan seperti itu, ya setiap orang akan berbeda. Semau-maunya. Ya enggak? Kayak umpamanya Nabi Ismail disembelih. Sebenarnya ayat itu maksudnya bukan Ismail yang disembelih, tapi hawa nafsunya disembelih. Kan bisa juga. Jadi orang itu kadang kurang bisa membedakan kalau tidak bersandar pada Quran antara zat Allah sama rahmat Allah. Orang-orang sekarang nih, Tuhan itu sebenarnya kan tidak jauh. Jangan dibayangkan sesuatu yang jauh. Tuhan itu ada di diri kita. Jadi kita ini bagian dari ketuhanan. Wah, Masya Allah. Yang dekat dengan kita itu rahmat Allah. Jadi kita merasa diri kita tenang, nyaman, bisa mudah dalam segala hal, bisa tetap istiqomah dalam keadilan, kebaikan. Itu bagian dari rahmat Allah yang meliputi kehidupan kita. Jangan kemudian, oh berarti sebenarnya karena kebaikan berasal dari Tuhan, berarti kebaikan yang ada di diri kita itu sebenarnya kita bagian dari Tuhan. Sehingga menjelaskan itu cukup menjelaskan apa disebutnya itu wahdatul wujud, bersatunya Tuhan dengan manusia. Lah bagaimana menjelaskan Netanyahu? Bagaimana menjelaskan Donald Trump? Kalau dalam diri manusia itu ada sifat ketuhanan. Itulah yang keliru. Jadi itu definisi dari rahmat Allah yang dekat dengan kita, dengan orang-orang beriman. Sehingga seluruh perilakunya berdasarkan kemauan Tuhan, seluruh jalannya berdasarkan bimbingan Tuhan. Itu adalah rahmat Allah. Jangan diartikan kemudian seseorang sudah bisa bersatu dengan Tuhan. Karena kalau begitu bagaimana menjelaskan orang-orang jahat? Ya kan? Mulanya saya kadang miris. Banyak orang sekarang itu mendefinisikan Tuhan tapi lewat akalnya. Lewat filsafat. Padahal saya tahu Ustadz Hudi berdasarkan Ustadz Hudi yang cerita kan. Kalau kita pengen tahu Allah, ya cari dalam firman Allah. Allah menjelaskan dirinya sendiri. Jangan kemudian termakan otak kita yang terbatas, logika kita yang terbatas. Jangan. Bukan berarti kita tidak boleh berfilsafat. Bukan. Tetapi khusus untuk zat Allah, sejauh-jauh akal kita berpikir, kita akan tersesat. Orang kalau yang tidak berpikir kan, coba kamu minta ke saya, minta uang. Belum minta uang, tak kasih. Oke, sekarang kamu minta ke Tuhan, minta uang. Ya kan? Pakai itu aja orang sudah kelebekan karena kalau tidak belajar kan, iya ya, saya minta kamu dapat martabak nih. Minta dan bagus dikasih martabak. Minta martabak sama Allah kok nggak dikasih? Berarti Tuhannya dan bagus malah. Coba. Jadi kita itu kalau mencari definisi tentang Allah, ya sejauh Allah menerangkan dirinya sendiri dalam kitab suci. Nah itu ya. Jadi orang-orang bodoh dulu berkata begitu. Dan itu perkataan bukan barang baru. Jadi kalau ada orang sekarang menghantam agama secara logik, sehingga seakan-akan orang beragama itu keliru, itu bukan perkataan baru. Sampai mengatakan
Al-Quran itu dongeng masa lalu, kan banyak zaman sekarang. Al-Quran itu hanya kitab kebudayaan, buku tradisi Arab. Sehingga sebenarnya itu bukan firman Tuhan, kan macam-macam orang sekarang. Itu bukan hal baru. Kadzalika qalal ladzina min qablihim misla qaulihim. Begitu pula orang-orang dahulu sama mengatakan seperti ini. Tasyabahat qulubuhum. Hati mereka serupa. Nah, ini sebenarnya waktunya kurang lama ini. Tasyabahat qulubuhum itu artinya apa? Hati mereka akan sama. Setiap zaman, setiap periode itu akan terus terjadi pengulangan. Ya. Seakan-akan zaman itu mengulangi saja. Cuma beda orang. Paham ya? Jadi kalau orang dulu bisa melecehkan agama dengan logikanya, kalau orang sekarang mengatakan hal yang sama, orang dulu juga sama. Berarti kan hatinya sama. Tasyabahat qulubuhum. Kalau dulu ada Fir'aun, zaman sekarang pasti ada Fir'aun. Orang-orang yang memiliki watak Fir'aun. Kalau dulu ada Musa, sekarang juga pasti ada orang-orang yang berwatak seperti Musa, seperti Isa, seperti Muhammad. Tapi bukan nabi. Jadi setiap periode itu akan selalu berulang. Cuma beda orang saja. Nah, ini yang biasanya orang kemudian ada karena dalam pencarian Tuhan, kebablasan, akhirnya itu disebut reinkarnasi. Nah, padahal bukan reinkarnasi. Orangnya berbeda. Tapi wataknya akan selalu sama. Nah, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Dijelaskan. Kenapa Allah menceritakan kisah-kisah para nabi, orang jahat, diceritakan. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu saking tidak berimannya. Hai Hamam, ada salah satu konglomerat Hamam waktu itu. Tolong bikinkan aku bangunan yang paling tinggi. Aku ingin melihat Tuhannya Musa. Nah, dibikinkan, hanya dibikinkan. Ada cerita Korun, cerita Hamam. Akan ada selalu orang-orang yang banyak hartanya tapi menyokong kebatilan juga akan ada. Ya kan? Kalau dulu ada Nazi, Hitler yang membantai orang Yahudi, akan ada lagi yang dipersiapkan oleh Allah untuk membantai Yahudi yang jahat. Kalau dulu ada Fir'aun, sekarang mungkin ada Donald Trump yang berwatak seperti Fir'aun. Jadi akan selalu berulang. Tasyabahat qulubuhum. Wataknya sama. Orangnya berbeda. Ini ya, jadi orang-orang bodoh akan selalu bertanya hal-hal yang sebenarnya mereka tidak bermaksud bertanya, tapi untuk melecehkan agama. Zaman sekarang juga banyak orang-orang yang melecehkan agama. Kemudian hidup berdasarkan hawa nafsunya. Silahkan saja, karena itu bukan hal baru. Maka sebaik-baik orang beriman adalah orang yang tidak menjauhi kitab suci, karena kitab sucilah yang akan membimbing, yang menjadi pedoman kehidupan. Jangan jauh-jauh dari kitab suci. Apalagi zaman sekarang. Zaman fitnah. Nah, kalau kita menemukan orang-orang bodoh berkata begitu, maka tidak usah kaget, karena tasyabahat qulubuhum, orang-orang dahulu juga mengatakan hal yang sama. Hati mereka serupa. Maka kalau dulu ada sahabat Nabi cerita ya, sahabat Nabi itu suka berkumpul di serambi masjid depan rumah Nabi. Itu adalah para sahabat yang senantiasa pengen mengaji kepada Nabi. Jadi pengajian itu bukan hal baru. Ada sahabat yang ahlu suffah, disebutnya ahlu suffah, yang biasa menimba ilmu pada Nabi secara langsung. Berarti spiritnya, kalau kita mengaji Al-Quran, mengaji kitab suci, berarti kita adalah sahabat-sahabat Nabi zaman dulu. Jadi semoga kita ini tercatat
satu bagian, satu komunitas dengan para sahabat Nabi yang mau mendengarkan pengajaran Nabi. Apa yang diajarkan Nabi adalah Al-Quran. Membacakan ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan baca tulis, itu adalah Nabi. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sungguh kami telah mengutusmu membawa kebenaran, memberi kabar gembira dan memberi peringatan kepada manusia. Wala tus'alu an ashabil jahim. Insyaallah besok kita membahas ayat 119 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.